Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aida Monika Safitri dengan NIM 1908101090 dari kelas PAIC semester 4. Saya di sini dari kelompok 2 akan sedikit membahas tentang definisi dan dasar pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah adalah setiap kesempatan di mana terdapat komunikasi yang teratur dan terarah di luar sekolah, dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan, maupun bimbingan sesuai dengan usia dan kebutuhan kehidupan, dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta-peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, bahkan lingkungan masyarakat dan negaranya. Philip Halcombe mengungkapkan bahwa pendidikan di luar sekolah adalah setiap kegiatan pendidikan yang terorganisir yang diselenggarakan di luar sistem formal, baik tersendiri maupun merupakan bagian dari satu kegiatan yang luas, yang dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada sasaran didik tertentu dalam rangka mencapai tujuan-tujuan belajar. Lalu, ada 4 hal yang menjadi acuan pengembangan pendidikan di luar sekolah, yaitu yang pertama, memperluas pelayanan kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat yang tidak dibelajarkan pada jalur pendidikan sekolah. Lalu yang kedua, ada meningkatkan relevansi keterkaitan dan kesepadanan program-program pendidikan di luar sekolah dengan kebutuhan masyarakat. Lalu yang ketiga, ada peningkatan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di luar sekolah. Lalu yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan luar sekolah. 4 hal di atas sebenarnya mengandung arti bahwa pendidikan luar sekolah harus berorientasi ke masa depan. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, pelembagaan pendidikan luar sekolah di masyarakat menjadi suatu tuntutan yang harus dilaksanakan. Misi ini dilaksanakan untuk membantu percepatan tercapainya masyarakat yang cerdas, terampil, disiplin, berdaya saing, dan gemar membaca. Lalu yang kedua, ada dasar pendidikan luar sekolah. Alasan terselenggaranya pendidikan luar sekolah dari segi kesejarahan tidak lepas dari 5 aspek, yaitu yang pertama ada aspek pelestarian budaya. Pendidikan yang pertama dan utama adalah pendidikan yang terjadi dan berlangsung di lingkungan keluarga, di mana melalui berbagai perintah, tindakan, dan perkataan ayah dan ibunya bertindak sebagai pendidik. Dengan demikian, pendidikan luar sekolah pada pemulanya kehadirannya sangat dipengaruhi oleh pendidik atau kegiatan yang berlangsung di dalam keluarga. Di dalam keluarga terjadi interaksi antara orang tua dengan anak atau antar anak dengan anak. Pola-pola transmisi pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, dan kebiasaan melalui asuhan, suruhan, larangan, dan pembinaan. Pada dasarnya, semua bentuk kegiatan ini menjadi akar untuk tumbuhnya perbuatan mendidik. Semua bentuk kegiatan yang berlangsung di lingkungan keluarga dilakukan untuk melestarikan yang berlangsung di lingkungan keluarga, untuk melestarikan kebudayaan secara turun-temurun. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan praktis di masyarakat dan untuk meneruskan warisan budaya yang meliputi kemampuan, cara kerja, dan teknologi yang dimiliki oleh masyarakat dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Lalu yang kedua ada aspek teoritis, yaitu adalah teori yang diketengahkan oleh Philip Halcombe. Tidak satu pun lembaga pendidikan formal, informal maupun non-formal yang mampu secara sendiri-sendiri memenuhi semua kebutuhan belajar minimum yang esensial. Atas dasar teori di atas dapat dikemukakan bahwa keberadaan pendidikan
tidak hanya penting bagi segelintir masyarakat, tapi mutlak diperlukan keberadaannya bagi masyarakat lemah. Lalu yang ketiga ada dasar pijakan. Ada 3 dasar pijakan bagi pendidikan luar sekolah sehingga memperoleh legitimasi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, yaitu Undang-Undang 1945, Undang-Undang RI nomor 2 tahun 1989 dan peraturan pemerintah RI maksud saya nomor 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah. Melalui ketiga dasar di atas dapat ditemukan atau dikemukakan bahwa pendidikan luar sekolah adalah kumpulan individu yang menghimpun dari dalam kelompok dan memiliki ikatan satu sama lain untuk mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah dalam rangka mencapai tujuan belajar. Lalu yang keempat ada aspek kebutuhan terhadap pendidikan. Kesadaran masyarakat terhadap pendidikan tidak hanya pada masyarakat daerah perkotaan, melainkan masyarakat daerah pedesaan juga semakin meluas. Kesadaran ini timbul terutama karena perkembangan ekonomi, kemajuan iptek, dan perkembangan politik. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rohmah dari kelompok 2 manajemen PAI luar sekolah dengan NIM 19081011087. Di sini saya akan meneruskan pembahasan materi berikutnya, yaitu mengenai karakteristik pendidikan luar sekolah atau karakteristik dari PLS. Nah, secara umum karakteristik pendidikan luar sekolah adalah tidak adanya kebakuan sistem sebagaimana pendidikan persekolahan. Menurut Mustafa Kamil, karakter pendidikan luar sekolah meliputi aspek tujuan, waktu penyelenggaraan program, proses belajar dan pembelajaran, dan pengendalian program. Kemudian karakteristik dari PLS ini terbagi menjadi 3 karakter. Yang pertama yaitu karakteristik dari segi tujuan. Nah, karakteristik dari segi tujuan ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan belajar tertentu yang fungsional bagi kehidupan kini dan masa depan. Kemudian yang kedua yaitu karakteristik dari segi waktu penyelenggaraan. Nah, karakteristik dari segi waktu penyelenggaraan ini relatif singkat dan bergantung pada kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu karakteristik dari segi program. Nah, karakteristik dari segi program ini yaitu kurikulum berpusat pada kepentingan peserta didik. Kurikulum bermacam ragam atas dasar perbedaan kebutuhan belajar peserta didik. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai ruang lingkup pendidikan luar sekolah atau PLS. Ruang lingkup pendidikan sekolah menyangkut berbagai aspek kehidupan dari berbagai usia, tempat, dan kebutuhan. Ruang lingkup pendidikan luar sekolah menjangkau keseluruhan kegiatan pelayanan pendidikan di luar sekolah. Pelayanan diselenggarakan oleh pendidikan di luar sekolah. Pendidikan luar sekolah tidak hanya dilakukan oleh pemerintah atau departemen, tapi juga dilaksanakan oleh seluruh masyarakat yang mampu membimbing dan melaksanakannya. Nah, ruang lingkup pendidikan luar sekolah atau PLS ditinjau dari beberapa segi, yaitu seperti dari segi pelayanan dan dari segi pelembagaan program. Yang pertama yaitu dari segi pelayanan. Dari segi pelayanan ini dibagi lagi yaitu berdasarkan usia dan berdasarkan jenis kelamin. Kemudian yang kedua yaitu dari segi kelembagaan program. Apa sih yang dimaksud dari kelembagaan program ini? Nah, yang dimaksud dari kelembagaan program ini ialah keseluruhan proses mengintegrasikan antara pendidikan luar sekolah dan pembangunan masyarakat lainnya. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tujuan dari pendidikan luar sekolah atau tujuan dari PLS ini.
Nah, tujuan dari PLS ini terbagi menjadi beberapa tujuan. Yang pertama yaitu kemampuan mengembangkan kepribadian dan mengaktualisasikan diri. Yang kedua yaitu kemampuan menghadapi tantangan hidup baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan membina keluarga sejahtera dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat yaitu memiliki wawasan yang luas tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dan yang kelima yaitu kesadaran berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat Pancasila. Kemudian yang terakhir yaitu kemampuan menciptakan atau membantu menciptakan lapangan kerja sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Nah, dari tujuan-tujuan tersebut menegaskan bahwa PLS ini atau pendidikan luar sekolah ini berusaha mengembangkan secara selaras, serasi, dan seimbang kecerdasan sikap, kreativitas, dan keterampilan dalam upaya peningkatan mutu dan taraf hidup individu, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, sekian pembahasan dari kelompok 2 manajemen PAI luar sekolah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.